Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang buat Fadlan yang udah hadir di kelas komunikasi sosial komunikasi gitu ya. Hari ini kita akan berbicara tentang temanya tentang interaksi sosial dalam komunikasi. Kita akan membahas apa itu, ada sebuah prolog yang menjelaskan tentang interaksi sosial dalam komunikasi itu secara singkat. Dia berbicara tentang bagaimana gitu ya, kita akan melihat bentuk interaksi yang terjadi antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu ya, dalam membentuk persamaan persepsi masing-masing karakter orang gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin yang disebut dengan interaksi sosial ini, berarti hubungannya berbicara tentang bentuk sosial yang terjadi di masyarakat atau yang ada di lingkungan sekitar kita gitu ya. Tujuan pembelajaran materi kali ini adalah yang pertama memahami pengertian interaksi sosial itu apa, yang kedua saya akan menjelaskan tentang hubungan antara interaksi sosial dan komunikasi. Yang ketiga akan berbicara tentang mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Yang keempat menganalisis contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang disebut dengan pengertian interaksi sosial? Interaksi sosial dalam hubungan timbal balik, interaksi sosial diartikan sebagai adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lain, atau dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Contohnya tadi ada senior teman-teman yang pengen skripsi gitu ya, pengen skripsi, melakukan sebuah bimbingan skripsi, dia mengambil tentang contoh bagaimana interaksi komunikasi pada satu kelompok antara pendukung Manchester United gitu ya. Jadi pengen dianalisa, pengen diteliti kira-kira bentuk interaksi yang terjadi dalam bentuk timbal baliknya seperti apa. Kalau kita ngambil contoh tentang pendukung Manchester United, berarti kita bisa melihat bahwa ada sebuah pergeseran, bahwa yang namanya pendukung itu pasti bagaimana? Ada orang yang kalau kalah gitu ya, kalau kalah ngerasa kesal, tapi kalau menang merasa bahagia. Itu ada macam-macam bentuk supporter seperti itu. Nah, kita akan melihat bentuk interaksinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya menang kita tetap dukung, kalah pun kita dukung. Itu adalah kalau menurut saya supporter yang sejati dalam mendukung sebuah tim sepak bola. Oleh karena itu pengertian interaksi sosial ini ditarik lebih dalam adalah dalam sosiologi diartikan interaksi sosial menjadi dasar terbentuknya kehidupan masyarakat. Misalnya contoh juga kalau kita melihat pendatang gitu ya, di Jakarta ini penuh dengan orang-orang yang bermacam-macam suku dan budaya ya. Mereka ini akan membaur gitu, misalnya ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan, ada orang Papua yang datang ke Indonesia. Saat dia bertemu, mereka akan melakukan yang namanya bentuk interaksi. Bagaimana caranya kita tahu tentang diri seseorang? Maka yang terlakukan adalah gunakan bahasa Indonesia. Jadi yang orang Papua tahu tentang orang yang kita omongin tentang apa, yang orang Jawa menggunakan bahasa Indonesia kita tahu maksudnya apa. Jadi itu yang disebut dengan bahwa ada interaksi sosial itu harus didasari oleh kesamaan persepsi. Salah satu tokoh yang menjelaskan pentingnya interaksi sosial adalah George Herbert Mead yang menjelaskan bahwa manusia berinteraksi melalui simbol dan makna gitu ya, simbol dan makna. Artinya di dalam bentuk interaksi pun kita perlu memahami makna simbol dan makna. Misalnya contoh, apabila kita melihat seseorang dalam interaksi itu terlihat menyenangkan atau tidak, itu bisa terlihat dari mimik wajahnya ya. Simbol-simbol itu bisa terlihat dari mimik wajahnya, dari gestur yang digunakan. Ini adalah masuk dalam kategori interaksi dalam komunikasi sosial, interaksi simboliknya. Oleh karena itu syarat terjadinya interaksi sosial itu menurut kajian sosiologi, interaksi sosial itu memenuhi syarat apabila yang pertama terjadinya kontak sosial. Apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah hubungan awal yang memungkinkan terjadinya komunikasi ya. Bentuk-bentuk kontak sosial itu adalah kontak langsung atau tatap muka
Yang kedua, kontak tidak langsung melalui media seperti telepon ataupun media sosial, ya. Tadi yang kemarin saya bilangin, kalau dalam komunikasi terjadi persamaan persepsi, ada hobi yang sama, kesamaan yang diobrolin, biasanya terjadi komunikasi kontak sosial itu terjadi komunikasi yang sangat panjang. Maksudnya apa yang disebut dengan komunikasi sangat panjang? Obrolannya bisa jadi saat kita ngomongin hari ini, di menit pertama kita ngomongin hobi, tiba-tiba kita ngomongin cita-cita, tiba-tiba ngomongin kuliah, itu adalah komunikasi yang dianggap efektif karena antara komunikator dengan komunikannya terjalin komunikasi kontak sosialnya nyambung. Itu adalah satu seperti itu. Lalu yang berikutnya, syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya komunikasi. Apa yang disebut dengan komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan sehingga terjadi pemahaman antara individu ataupun kelompok. Kalau tidak ada komunikasi yang disampaikan, orang tidak akan pernah paham. Misalnya contoh, hari ini Fadlan hadir gitu ya. Fadlan hadir, nah besoknya Fadlan nggak hadir gitu ya. Fadlan nggak hadir. Kalau seandainya Fadlan tidak menyampaikan informasi melalui WA ataupun telepon, tanpa berkomunikasi, saya tidak akan pernah tahu bahwa Fadlan tidak hadir di dalam kelas gitu ya. Itu adalah syarat terjadinya interaksi sosial, adanya kontak sosial, yang kedua adanya komunikasi. Lalu yang berikutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Dalam konteks interaksi sosial dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu interaksi sosial asosiatif. Nah, apa itu interaksi sosial asosiatif? Yaitu interaksi yang mengarah pada kerjasama dan persatuan, gitu ya. Yang di sini ada beberapa contohnya. Dalam konteksnya adalah kerjasama corporation di dalam perusahaan, ya. Artinya bentuk interaksi untuk mencapai tujuan bersama, misalnya adalah kerja kelompok mahasiswa, kegiatan gotong royong. Ini adalah bentuk interaksi sosial asosiatif yang berbicara tentang kerjasama. Lalu ada yang namanya akomodasi, yaitu proses penyesuaian untuk mengurangi sebuah konflik. Contohnya adalah musyawarah dan juga mediasi dalam konflik. Artinya dalam proses akomodasi ini perlu, kalau saat orang ngumpul bersama, setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Orang si A punya pemikiran A, B punya pemikiran B, C mempunyai pemikiran C. Lalu bagaimana untuk menyamakan persepsi tersebut? Salah satunya adalah adanya musyawarah, adanya dialog, adanya mediasi untuk menyamakan persepsi tersebut. Lalu yang ketiga adanya asimilasi, artinya proses penyatuan dua budaya yang berbeda menjadi budaya baru. Nah ini dia nih ya. Kalau yang disebut budaya yang berbeda yang tadi saya bilang, ada orang Jakarta gitu ya, orang Jawa datang ke Jakarta, orang Papua datang ke Jakarta, saat dia ingin ngobrol masing-masing harus meninggalkan kebudayaannya masing-masing. Ya, tidak menggunakan bahasa Jawa atau tidak menggunakan bahasa Papua, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Maka terbentuklah dua budaya yang berbeda menjadi satu, karakternya masing-masing jadi sama. Lalu yang berikutnya ada yang namanya interaksi sosial disosiatif. Ya, artinya interaksi yang mengarah pada persaingan atau sebuah konflik. Ya, persaingan ini diartikan sebagai kompetisi. Ya, artinya persaingan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Contohnya adalah persaingan bisnis, persaingan dalam dunia kerja, termasuk dalam kelas. Teman-teman mahasiswa nanti akan ada beasiswa. Ya. Biasa tiap beasiswa itu diberikan tiap setahun satu kali, tiap tahun lah itu ya. Artinya biasanya yang diberikan adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki nilai IPK tertinggi. Oleh karena itu di dalam kelas ini pasti akan ada persaingan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Karena kalau mendapatkan beasiswa udah otomatis dalam 2 semester teman-teman mahasiswa tidak perlu bayaran kuliah. Gitu ya, lumayan duitnya bisa ditabung, duitnya bisa disimpan gitu ya. Nah itu adalah bentuk persaingan yang sehat gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah interaksi sosial disosiatif dalam bentuk konflik. Artinya
ada sebuah pertentangan antara individu atau kelompok karena perbedaan kepentingan, ya. Nah, ini biasanya individu perbedaan kepentingan, contoh misalnya disertasi saya mengangkat tentang konflik pendukung Persija dan juga pendukungnya Persib Bandung. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda, masing-masing punya fanatisme dalam mendukung klubnya, sehingga terjadi sebuah konflik yang terjadi pada supporter tersebut, ya. Masing-masing punya loyalitas, sehingga loyalitas tersebutlah yang membenturkan terjadinya sebuah konflik. Lalu bagaimana peranan komunikasi dalam interaksi sosial, ya? Komunikasi memiliki peranan penting dalam interaksi sosial, yaitu menyampaikan pesan dan informasi. Yang kedua, membentuk hubungan sosial. Yang ketiga, membentuk identitas sosial. Yang keempat, mengurangi konflik sosial. Apa yang disebut dengan menyampaikan pesan dan informasi? Artinya bahwa komunikasi membantu individu saling memahami. Itu ya, bahasanya komunikasi membantu individu saling memahami. Tadi yang saya bilang, orang yang salah paham atau yang disebut dengan miskomunikasi didasari tidak ada komunikasi yang coba disampaikan. Iya kan? Itu salah satunya. Lalu yang kedua, membentuk hubungan sosial. Artinya adalah komunikasi memungkinkannya terbentuknya relasi sosial. Yang dimaksud dengan membentuk hubungan sosial dalam relasi sosial adalah misalnya contoh, saat kita tidak memiliki kemampuan tentang pelajaran matematika, tetapi teman kita memiliki kemampuan pelajaran matematika, ditanya, kamu belajar matematikanya di mana? Saya les di X, di tempat X. Oh, ya udah deh, saya juga mau belajar di X juga. Nah, dengan adanya komunikasi, dengan adanya relasi, kita dapat informasi bahwa kalau pengen pinter matematika, belajar matematika, kita harus les di tempatnya X. Nah, itu adalah salah satu bentuknya. Contohnya ya, maka dibentuklah yang disebut dengan perlunya komunikasi. Lalu yang ketiga, membentuk identitas sosial, artinya melalui komunikasi, individu mengenali dirinya dalam masyarakat. Nah, ini yang disebut dengan bahwa orang itu harus paham tentang karakter dirinya. Ya, kalau kita ngerasa kita memiliki sifat pendiam, gitu ya, setidaknya kita sadar diri kalau kita ini tidak punya banyak ide, tapi kita tidak bisa menuangkan ide tersebut. Maka yang terjadi adalah bisa kita lakukan dengan cara menulisnya, ya. Jadi membentuk identitas sosial. Jadi orang bisa tahu, oh Fadlan ini anaknya pendiam gitu, tapi dia rajin gitu ya. Tapi dia rajin, dia tidak bisa mengungkapkan informasi, maka informasi itu bisa disampaikan melalui sebuah tulisan. Ya, kita bisa memahami bahwa itulah yang disebut dengan membentuk identitas sosial. Lalu yang keempat, bagaimana mengurangi konflik sosial. Artinya mengurangi konflik sosial adalah komunikasi yang efektif dapat menyelesaikan masalah sosial. Yang tadi dibilang ya, masalahnya adalah sepele dengan cara berkomunikasi. Contoh ya, saya seringkali melihat gitu ya, atau bukan, saya seringkali ngelihat media sosial di Instagram, ada orang cuman masalah sepele gitu ya, senggolan di jalan, akhirnya terjadi keributan gitu ya. Inilah yang saya bilang ngerasa bahwa masing-masing punya ego. Harusnya kalau cuman berbicara, oke, saya minta maaf, pasti orang akan memaafkan. Karena masing-masing punya ego gitu ya, tidak diselesaikan dengan komunikasi, maka muncullah yang disebut dengan konflik. Nah, ini yang artinya bahwa mengurangi konflik tadi contohnya seperti itu ya. Yang berikutnya adalah interaksi sosial di era digital. Artinya bahwa perkembangan sosial komunikasi menyebabkan perubahan pada pola interaksi sosial, ya. Sekarang ini ada pergeseran gitu ya. Kalau orang dulu mencari informasi sebuah berita, carinya koran, ya. Kalau sekarang orang mencari informasi banyak di portal media online. Karena tersaji secara cepat dan akurat. Waktunya cepat ditampilkan di media tersebut. Nah, ini adalah yang disebut ada pergeseran bagaimana kalau dulu orang ada pemberitaan, ada berita di koran tidak bisa dikomentari, kalau sekarang di media online orang bisa berkomentar terhadap isi berita tersebut. Berarti ada pergeseran dalam konteks interaksi sosial di era digital, ya. Nah, apa yang disebut dengan interaksi sosial di era digital adalah perkembangan teknologi komunikasi yang menyebabkan perubahan dalam bidang
pola interaksi sosial. Contohnya apa aja? Komunikasi melalui media sosial, komunitas online, diskusi digital, platform di media. Oleh karena itu ada beberapa aplikasi yang suka digunakan oleh masyarakat. Apa aja? Yaitu WhatsApp, Instagram, TikTok, dan juga media-media lainnya yang digunakan sebagai media pendukung informasi tersebut. Berikut adalah contoh-contoh kasus interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu diskusi mahasiswa dalam sebuah kelas. Terus ada juga percakapan di media sosial. Terus ada yang ketiga komunikasi dalam organisasi kampus. Yang keempat adanya interaksi dalam komunitas online ya. Ini adalah contoh-contoh kasus interaksi yang sering terjadi atau sering kita lihat atau kita jumpai di masyarakat. Kesimpulannya apa? Bahwa interaksi sosial merupakan proses dasar dalam kehidupan masyarakat. Komunikasi menjadi unsur utama dalam interaksi karena melalui komunikasi individu dapat bertukar sebuah pesan, membangun hubungan sosial dan menciptakan keteraturan dalam sebuah masyarakat gitu ya. Jadi dengan interaksi kita mencoba memahami bagaimana bentuk komunikasi yang terjadi di masyarakat gitu ya. Ini adalah latihan yang bisa dikerjakan oleh teman-teman yang ada di kelas ataupun yang nanti ada di online ya gitu ya. Jelaskan fenomena gambar di bawah ini. Nih teman-teman kelihatan ya, ini gambar anak-anak yang kecanduan main game ya gitu ya. Lebih memilih main game daripada belajar. Jelaskan fenomena di samping dari sisi interaksi sosial ilmu komunikasi. Ya, interaksi sosial tadi kan kalau orang berinteraksinya ngobrol langsung ya, kalau nggak salah di game itu ya. Tapi kalau di game itu dengan main game, benar nggak sih Badan? Kita bisa ngobrol ya. Nah itu bisa dijelaskan ya, jelaskan fenomena itu. Yang kedua lihat berita yang disampaikan Menteri Komdigi. Ya, terkait undang-undang batasan tontonan anak di sosial media. Jelaskan pada kajian sosiologi komunikasi. Maksudnya adalah Mutia Hafidz itu menyampaikan kepada orang tua gitu ya, bahwa nanti akan ada batasan anak-anak menonton. Ya, jadi anak-anak itu nanti yang di bawah umur 16 tahun gitu ya. Itu platform medianya akan ditentukan gitu ya. Nah ini ada semacam yang disebut dengan batasan-batasannya. Batasan umur 1 tahun tontonannya apa, umur 5 tahun tontonannya apa, itu akan dibatasi. Nah ini menurut teman-teman kira-kira coba dilihat dari interaksi sosial ilmu komunikasi ini baik atau tidak. Gitu ya, tolong dijelaskan. Itu aja, terima kasih buat teman-teman yang ada di kelas dan juga yang ada di ruang online. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.